Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian hari ini sehat walafiat. Setelah libur 1 hari, kita mulai pembelajaran materi matematika, yakni tentang pecahan senilai. Kemarin kita sudah membahas tentang pecahan biasa, dan Bapak harap kalian bisa memahami, karena ketika kalian sudah memahami tentang pecahan yang biasa, untuk materi berikutnya kalian tidak akan bingung, karena nanti pecahan itu sangat banyak materinya. Baik anak-anak, tidak panjang lebar, untuk pecahan senilai hari anak-anak, apakah pecahan senilai itu? Ayo, apa? Ya, betul. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Dalam bentuk berbeda, tapi memiliki nilai yang sama pada hakikatnya. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekivalen. Ingat-ingat ya, pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekivalen. Yang harus kamu pahami bahwa cara menentukan pecahan senilai yakni dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau ada kata pembilang dan penyebut, Bapak harap kamu udah paham ya, tidak bingung lagi. Pembilang itu yang angka sebelah mana, yang atas apa bawah, dan penyebut itu yang bawah apa atas. Begitu ya. Perhatikan cerita berikut. Khadijah membeli 2 pizza dengan ukuran yang sama besar. Pizza yang pertama kita sebut pizza A, dan pizza yang kedua kita sebut saja pizza B. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian yang sama besar, dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Jadi ini potongannya berbeda ya anak-anak. Yang pizza A dipotong menjadi 10 bagian, sementara pizza B dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Khadijah memakan pizza A sebanyak 5 potong dan memakan pizza B sebanyak 1 potong. Pertanyaannya adalah, bantulah Khadijah untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan pizza B yang belum ia makan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Dari soal cerita ini kita bisa menggambarkan, biar kamu nggak bingung, Bapak akan mengilustrasikan dalam bentuk gambar. Jadi Khadijah membeli 2 pizza ya nak, pizza A dan pizza B. Nah, pizza A ini dipotong menjadi 10 bagian yang sama. Kita hitung yuk, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara pizza B dipotong menjadi 2 bagian saja. Nah, dalam bahasa pecahan, untuk pizza A ini berarti menjadi 1 per berapa? Dipotong menjadi 10 bagian, berarti 1/10. Itu ya. Kemudian untuk pizza B dipotong menjadi 2 bagian, berarti ditulis bilangan pecahannya 1 per berapa? Ya betul, per 2, karena di sini cuma dipotong menjadi 2 bagian. Itu ya anak-anak. Nah, kemudian Khadijah memakan 5 potong. Jadi yang pizza A ini dimakan 5 potong. Anggap aja yang bagian ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dimakan Khadijah. Nah, berarti sisanya seperti gambar ini anak-anak. Sisa yang belum dimakan. Kemudian yang pizza B dimakan 1/2 1 potong, berarti 1/2-nya ya. Berarti sisa yang belum kemakan tinggal 1/2-nya lagi sisanya. Itu ya anak-anak ya. Nah, sisa yang belum dimakan ini jika dilambangkan dengan
bilangan pecahan, berarti menjadi 5 per berapa? Per 10, karena tadi kan dipotong menjadi 10 bagian yang sama, sisa yang belum dimakan. Kemudian untuk pizza B berarti menjadi sisanya yang belum dimakan 1 per berapa? Iya betul, 1 per 2, karena dipotong menjadi 2 bagian. Jadi separuhnya udah dimakan, baik pizza B yang pizza A, pizza A juga 5 per 10 nya juga udah dimakan, itu ya. Maka apakah nilai 5 per 10 itu sama dengan 1 per 2? Ayo, kira-kira sama enggak? Nah, lihat nih gambar pizza A dan pizza B ya. Meskipun pizza A-nya dipotong kecil-kecil, pada hakikatnya, pada intinya sebetulnya jumlah kapasitasnya sama anak-anak ya, besarnya sama, biar kamu paham. Berarti 5 per 10 itu sama dengan 1 per 2, itu ya. Meskipun ini dipotong kecil-kecil, yang satunya cuma separuh potongnya, pada hakikatnya itu nilainya sama ya. Jadi kesimpulannya 5 per 10 itu senilai dengan 1 per 2, itu ya cara membuktikannya, biar kamu tidak bingung. Jadi mengilustrasikannya seperti ini. Jadi 5 per 10 itu senilai dengan 1 per 2, gitu ya anak-anak. Semoga bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pecahan ya. Yang harus kamu perhatikan, ini kuncinya. Jadi cara menyederhanakan pecahan adalah membagi bilangan, membagi pembilang dan penyebut ya. Di sini kata-kata pembilang dan penyebut berarti kamu harus punya gambaran. Oh, pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah, dengan bilangan prima. Jadi kamu coba otak-atik dengan angka 2 dibagi 2 gitu ya. Kalau nggak bisa dibagi 2 berarti coba dengan angka 3. Kalau nggak bisa juga berarti coba dengan dibagi 5 dan seterusnya. Jadi intinya kamu coba aja membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2, 3, 5 dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Ini nanti Bapak jelaskan maksudnya. Nah, langkah-langkah untuk menyederhanakan pecahan, yang pertama seperti yang Bapak bilang tadi, bagilah penyebut dan pembilang dengan angka 2, 3, 5 dan seterusnya. Artinya gini, ketika angka itu bisa dibagi 2, yaudah kamu bagi 2. Akan tetapi ketika penyebut dan pembilangnya tidak bisa dibagi 2, berarti coba ke angka 3. Bisa nggak dibagi angka 3 penyebut dan pembilangnya? Kalaupun tidak bisa juga, berarti kita coba lagi dengan angka 5. Bisa nggak penyebut dan pembilangnya dibagi angka 5? Intinya kamu harus bisa mengotak-atik angka-angka pecahan tersebut, gitu ya anak-anak ya. Nah, langkah yang kedua berarti ulangi jika memungkinkan. Nah, ini ada contoh 2 per 4 dibagi. Nah, ini kita akan mencoba menyederhanakan. Ini agak 2 per 4. Kira-kira dibagi berapa? Kita coba dibagi 2, karena antara pembilang dan penyebut itu sama-sama bisa dibagi 2. Nah, jadi untuk pembaginya harus sama ya anak-anak. Ketika yang pembilangnya dibagi 2, berarti penyebutnya juga sama. Nggak boleh yang penyebutnya 2 di pembilangnya 1, nggak boleh untuk pembaginya ya. Jadi harus angka yang sama. Nah, kita perhatikan di sini. Ketika udah kita sederhanakan, kita coba berapa hasilnya. 2 bagi 2 berapa? Iya betul, 1. Kemudian per 4 bagi 2? Iya betul, 2. Nah, ini anak-anak kamu harus punya dasarnya apa? Hafal perkalian. Karena ketika kamu belum hafal perkalian, kamu akan kesulitan untuk pembagian ini ya. Nah, 2 bagi 2 hasilnya 1, per 4 bagi 2 hasilnya 2. Nah, 1 per 2 ini bisa dibagi lagi nggak dengan angka 2? Oh, ternyata nggak bisa. Berarti 1 per 2 ini udah sederhana yang paling kecil, penyederhanaan yang angka paling kecil, karena udah tidak bisa diotak-atik lagi, dikecilin lagi. Itu ya anak-anak. Artinya apa? Sehingga 2 per 4 itu senilai atau sama dengan 1 per
2. Begitu ya anak-anak. Mudah-mudahan kamu bisa memahami cara menyederhanakan pecahan. Jadi 2/4 kita coba bagi 2/2. 2 bagi 2 berapa? 1. 4 bagi 2, 2. Berarti 1/2 ini kita bisa bagi lagi nggak? Oh ternyata udah nggak bisa. Nah kalau udah nggak bisa, artinya udah selesai sampai 1/2 aja. Sehingga dapat disimpulkan 2/4 itu sama dengan atau senilai dengan 1/2. Begitu ya anak-anak cara menyederhanakan pecahan. Nah contoh berikutnya, di sini ada angka 10/20. Kita coba kita bagi 2 juga ya, pembilang dan penyebutnya. Nah ini harus sama, kata kuncinya harus sama, nggak boleh di atas 2 di bawah 1 atau 4 atau 5, harus sama. Kalau di atas 3 di bawah 3, kalau di atas 4 di bawah juga 4. Ini untuk pembaginya. Nah kita hitung coba, 10 bagi 2 berapa? Iya betul 5, karena 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi seperti yang Bapak bilang, kamu harus punya dasar perkalian udah hafal. Kalau itu belum hafal, kamu akan kesulitan untuk materi pecahan. Nah ini kita coba lagi, hasilnya 5/10. Kira-kira bisa dibagi dengan angka 2 enggak? Ternyata 5 bagi 2 enggak bisa. Coba kita bagi dengan angka 3. 5 bagi 3 enggak bisa. Berarti coba angka 5. Ternyata 5/10 ini tidak bisa dibagi dengan 2/2, tidak bisa dibagi dengan 3/3, ternyata bisanya dibagi 5/5. Nah begitu ya yang Bapak maksud. Kamu harus pandai mengotak-atik angka. Ketika tidak bisa dibagi angka 2, coba lagi di angka di atasnya. Bagi 3 bisa enggak? Ternyata enggak bisa. 5 bagi 3. Nah bisanya 5 dibagi 5. Nah baru kita coba menyederhanakannya. 5 bagi 5 berapa? Iya betul 1. Nah 10 bagi 5 berapa? Iya 2, karena 2 kali 5 itu 10. Nah sekarang 1/2 bisa dikecilin lagi enggak? Bisa disederhanakan lagi enggak? Ternyata tidak. Nah berarti sudah sampai 1/2 saja. Sehingga dapat kita simpulkan 10/20 itu senilai atau sama dengan 1/2. Gitu ya. Nah berikutnya, contoh berikutnya 16/24. Kita coba untuk dibagi 2. Nah, kita coba 16 bagi 2 berapa? Ya 8/24 bagi 2. Iya betul 12. Nah 8/12 bisa kita sederhanakan lagi tidak? Oh ternyata masih bisa dibagi 2 lagi. Kira-kira berapa nanti nilainya? Nah kita coba lagi bagi 2. 8 bagi 2 berapa di sini? Ya 4 per berapa? 12 bagi 2. Ya betul 6. Jadi intinya 6 kali 2 di sini hasilnya, 4 kali 2 di sini hasilnya. Itu ya. Dasar perkalian sekali lagi kamu harus sudah memahami. Nah, di sini ada nilai 4/6. Nah, kira-kira 4/6 ini bisa disederhanakan lagi tidak? Nah, kalau bisa kita bagi lagi seterusnya sampai angka paling kecil. Kita coba bagi 2 lagi. 4 bagi 2 berapa? Nah, angkanya ada 2. 6 bagi 2 di sini ada 3. Nah, hasil 2/3 ini bisa kita kecilin lagi enggak? Dibagi 2 yang atas bisa, tapi yang penyebutnya enggak bisa. Dibagi 3 yang atas enggak bisa, yang bawahnya enggak bisa. Nah artinya kalau salah satu enggak bisa, berarti cukup sampai 2/3 aja untuk penyederhanaannya. Jadi dapat disimpulkan 16/24 itu sama dengan 2/3. Nah, bingung kan anak-anak? Bapak yakin kamu bingung, tapi nanti video ini kamu putar berulang-ulang biar tidak bingung materi tentang pecahan senilai. Baik anak-anak, Bapak kira cukup materi yang Bapak berikan hari ini. Meskipun kamu paham, tapi dengan latihan-latihan nanti insya Allah kamu bisa memahami materi yang Bapak berikan hari ini. Jangan lupa untuk mengulang terus video ini, materi ini, supaya kamu lebih paham lagi. Oke, matematika itu asik. Insya Allah kalau kamu bisa menyukai aja dulu. Insya Allah nanti dengan sendirinya kamu bisa memahami dan mengulang lagi. Kalau bisa materi ini kamu catat di buku tulis kamu ya. Jadi tidak sekedar melihat di video. Baik anak-anak, dari Bapak cukup sekian. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Tidak ada sedikit pun halangan dari kalian. Pesan Bapak, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan
jangan berkerumun. Dari Bapak cukup sekian, Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.